Seperti yang sudah diumumkan, Bapak Ibu mendapatkan informasi tentang topik yang nanti kita akan bahas adalah The Miracle of Essential Oil. Kita akan sama-sama belajar betapa essential oil ini sangat sudah sangat lama digunakan dan sekarang banyak sekali orang yang menggunakannya. Sejauh mana kita akan memberikan informasi ini. Semoga siang hari ini kita bisa berbincang-bincang melalui chatting dan melalui sharing saya. Karena waktunya terlambat, nanti berakhirnya juga lebih lambat ya. Baik, saya akan mulai presentasi ya Bapak Ibu. Ya, The Miracle of Essential Oil. Sebenarnya apa itu essential oil? Essential oil adalah minyak alami yang diekstrak atau dalam hal ini didestilasi dari satu jenis tanaman tertentu. Jadi essential oil ini satu tanaman yang diekstrak dan yang didapat bisa dari akar, dari kulit batang, dari batangnya, dari daunnya, bunga, dari biji, bahkan getah dan buah-buahan. Minyak esensial atau yang sering disebut minyak asiri biasanya digunakan sebagai aromaterapi yang dipercaya memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh. Jadi minyak esensial ini sebenarnya sudah dipakai ribuan tahun yang lalu. Mereka menggunakan teknologi yang sangat sederhana dan mereka bisa memanfaatkannya. Nah, ini adalah alatnya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita mau membuat essential oil, caranya ini dipanaskan ya, dipanaskan, kemudian nanti akan menguap ya. Setelah menguap dia akan dialirkan di saluran atau pipa. Nah, di sini didinginkan. Kalau di sini sangat sangat kelihatan ya, air pendinginnya masuk lalu keluar gitu karena harus selalu dingin. Kemudian inilah tersaring atau keluar air essential oilnya seperti itu. Nah, proses ini adalah proses di laboratorium kan, karena bisa dilihat dan bisa dipelajari. Nah, destilasi atau penyulingan sendiri adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cair. Jadi uapnya ini kan belum jadi air kan, kalau uapnya ini didinginkan kembali menjadi air, seperti itu gambarannya. Nah, kalau bagaimana dalam jumlah besar? Nah, ini adalah alat penyulingan sangat besar Bapak Ibu dan tidak bisa membayangkan berapa banyak bahan dasarnya, sehingga ketika uap itu didinginkan kemudian menjadi air, itu menjadi saripati yang sangat asli seperti itu ya, yang otentik, yang tidak ada campurannya, yang benar-benar berasal dari tanaman tersebut. Nah, yang akan kita bahas adalah essential oil yang berasal dari tanaman yang disebut peppermint atau nama latinnya adalah Mentha piperita. Nah, ini bukan mint yang ada di pasar tradisional atau pasar modern ya Bapak Ibu ya. Ini adalah itu jenis mint yang lain yang kita bisa lalap seperti itu ya. Spesiesnya berbeda. Bisa nggak tumbuh di Indonesia? Bisa, tetapi memang ada tempat-tempat tertentu yang memang pas untuk tumbuhnya tanaman ini. Nah, tanaman ini sebenarnya merupakan tanaman asli Eropa, spesies persilangan dari spearmint dan watermint. Peppermint sering disebut sebagai obat tertua di dunia dengan bukti arkeologis yang menempatkan penggunaannya setidaknya sejauh zaman Mesir kuno, 10.000 tahun yang lalu. Senyawa kimia alami yang utama dari minyak esensial peppermint adalah mentol dan menton. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali jenis-jenis essential oil yang berasal dari tanaman yang tidak hanya seperti peppermint ini, karena ketika disaring banyak sekali zat-zat kimianya yang bermacam-macam ragamnya, jenisnya,
dan bermacam-macam manfaatnya, bermacam-macam penggunaannya, dan bermacam-macam caranya. Oleh karena itu, kita mesti memahami hal-hal seperti ini ya Bapak Ibu ya, karena kalau kita tidak tahu jenisnya, bisa salah memakainya. Kalau kita tidak tahu jumlahnya, bisa salah dosisnya. Jumlah penggunaannya itu juga tetap ada aturan mainnya, karena kita pun juga akan merespon dengan respon yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kok bisa kita menghirup sesuatu yang menguap misalnya ya, atau aromanya minyak asiri atau essential oil kok bisa mempengaruhi tubuh. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu bertanya kepada saya begini, dokter, menurut dokter gimana? Apakah essential oil itu berfungsi untuk terapi? Maka saya jawab ya, karena memang essential oil ini memberikan kesembuhan. Kesembuhan ini dalam arti bukan berarti misalnya sakit TBC jadi tidak sakit TBC, bukan seperti itu. Tetapi memang akhirnya kita mendapatkan kelegaan. Misalnya sakit kepala jadi tidak sakit, berarti kita kan sudah menjadi lebih baik kan ya. Tapi selain itu kita pun juga harus mencari akar masalahnya. Nah, kita akan coba membahas tentang fisiologi aromaterapi pada sistem limbik. Jadi prosesnya ketika aromanya itu tercium, itu akan terserap oleh hidung kita ya. Nah, ketika masuk ke rongga hidung akan merangsang bulbus olfactorius, yaitu sistem syaraf penciuman yang mengirimkan pesan ke hipotalamus, amigdala, dan hipokampus. Nah, Bapak Ibu tidak usah galau mendengar kata-kata seperti ini ya, tidak perlu dihafal, hanya tahu nanti saya akan sharingkan gambarnya, supaya sebenarnya nama-nama inilah nama-nama bagian dari otak kita. Perangsangan hipotalamus akan mengaktifkan sistem endokrin dan sistem syaraf otonom. Ini otonom ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah mendengar sharing saya tentang endokrin, pasti tidak asing lagi dengan bagian otak kita yang namanya hipotalamus. Karena di sanalah pusat operasional tubuh kita. Jadi hipotalamuslah yang menggerakkan atau yang memimpin, yang mengatur segala sistem yang ada di dalam tubuh kita. Baik itu sistem pembuluh darah dan jantung, ginjal, kemudian peristaltik di usus, mata, di usus atau lambung seperti itu ya. Sehingga perut kita itu disebut otak kedua karena banyak sekali hal-hal yang terjadi di sana. Semua ini atau perangsangan ke hipotalamus ini dan ke saraf susunan saraf pusat akan mempengaruhi perilaku, suasana hati, emosi, kepribadian sampai orientasi seksual. Karena pusat operasional tubuh kita pun juga melibatkan hormon-hormon endokrin yang mendapatkan perintah dari hipotalamus. Nah, kita lihat gambar ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat ini gambar anatomi kita wajah ya, Bapak Ibu bisa melihat kursor saya yang saya gerakkan ya. Jadi ini penampakan dari wajah kita dari depan. Ya, ini adalah apa namanya hidung kita seperti itu dari arah depan. Kalau di belah tengah atau medial itu ya, ini adalah penampakannya ketika kita menghirup bau-bauan gitu. Lalu di sini ada reseptor, ya. Ini adalah reseptor Bapak Ibu. Di sini ada reseptor yang seperti rambut-rambut itu. Ini adalah bulbus olfactorius. Nah, bulbus olfactorius ini akan melanjutkan setelah kalau dibesar ini ya, seperti ini. Kalau ini ya. Nah, kalau di sini kelihatan seperti sisir yang ada gagangnya seperti itu. Nah, di sini kalau dibesarkan seperti ini. Ini adalah apa namanya gambarannya. Setelah ini adalah reseptornya, kemudian aromanya dicium, kemudian dialirkan oleh syaraf pembau menuju ke otak. Nah, kita akan lihat otaknya nanti, apa itu amigdala, apa itu hipotalamus, apa itu hipokampus, kita akan lihat berikutnya. Ya, ini kalau otak kita dibelah tengah, seperti ketika membelah hidung gitu ya, penampakan medial namanya Bapak Ibu. Jika diantar ke amigdala,
itu akan mempengaruhi suasana hati dan emosi. Jadi ketika kita menghirup sesuatu itu akan mempengaruhi suasana hati. Nah, pertanyaannya apa perbedaannya dengan aromaterapi atau fragrance gitu ya? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berada di ruangan, kemudian tiba-tiba ada orang atau Bapak Ibu tidak melihat bahwa ruangan itu bau pewangian seperti itu ya. Yang pasti biasanya ada alat kan ya, alat yang otomatis kalau wanginya udah habis dibuat keluar sendiri gitu ya. Nah, itu biasanya berasal dari wangi-wangian yang merupakan campuran atau bahkan murni sintetis yang memberikan wangi-wangian yang menyegarkan atau yang membuat nyaman seperti itu. Nah, ada juga yang berupa parfum gitu kan. Nah, parfum itu atau kosmetik seperti lipstick, kemudian bedak itu kan ada aromanya kan ya. Nah itu adalah bukan murni esensial tapi fragrance. Fragrance adalah sebuah aroma yang merupakan campuran dari bisa jadi esensial oilnya itu dicampurkan seperti itu. Jadi tidak murni dari si esensial oil yang tadi diuapkan. Sedangkan aromaterapi itu biasanya memang esensial oil. Maksudnya adalah berasal dari essential oil tanaman, tetapi essential oil belum tentu aromaterapi yang ada di pasaran. Kadang-kadang seringkali sudah mengalami pengenceran. Namanya juga esensial, berarti itu penting dan asli, murni, otentik seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa banyak sekali juga aroma-aroma yang membuat kita tenang gitu ya, membuat kita nyaman, itu banyak sekali. Tapi kita bisa merasakan apakah ini benar-benar aromaterapi atau kadang-kadang itu ada bau-bauan yang asing karena memang merupakan campuran dari banyak bau-bauan setelah dites ternyata membuat nyaman. Nah itulah Bapak Ibu perbedaan aromaterapi, fragrance sama essential oil. Kalau essential oil, saya ulang lagi ya, kalau essential oil adalah minyak atsiri yang asli. Kalau fragrance adalah merupakan bahan kimia murni atau bahan kimia yang dilarutin oleh essential oil. Kalau parfum itu atau aromaterapi bisa berasal dari essential oil, juga bisa berasal tidak dari essential oil. Misalnya kita memakai diffuser lalu diberi essential oil, berarti aromaterapinya berasal dari essential oil. Nah, ini adalah kalau diantar ke amigdala ya. Nah, sekarang kalau sinyal yang kita hirup diantar sampai ke hipokampus, maka bau-bauan yang akan diingat sebagai sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan tergantung dari pengalaman pada waktu sebelumnya. Jadi otak kita itu kan menyimpan memori Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman. Saya itu punya pengalaman juga. Kalau saya tiba-tiba mencium aroma bunga mawar, aromanya kan khas ya. Saya teringat pada masa kuliah, saya waktu itu membeli parfum yang berbau bunga mawar. Jadi ketika tidak ada parfum itu, saya mengingat membau ini, maka akan teringat gitu. Teringat pada masa kuliah, entah waktu seneng atau waktu enggak, waktu berantem dengan pacar atau waktu seneng gitu ya. Tapi itu ada memori yang ada di dalam otak kita. Sehingga setiap orang itu tidak bisa dipaksakan juga untuk menyenangi bau-bauan. Karena bau-bauan pada masa lalu ternyata bisa tersimpan dan keluar pada saat kita membau bau yang sama sekarang seperti itu. Ya, itu adalah peran dari hipokampus. Nah, inilah hipotalamus Bapak Ibu. Ya, ini adalah hipotalamus. Masih ingat ya, Bapak Ibu, ini adalah pituitary gland. Kalau Bapak Ibu yang baru pertama kali melihat presentasi ini, kita sama-sama boleh memulai melihat bahwa ini adalah pituitary gland. Ya, kalau dibesarkan seperti ini. Ada yang anterior, ada yang posterior. Ini masing-masing punya tugas yang mempengaruhi hormon endokrin, mempengaruhi tiroid, mempengaruhi testis, mempengaruhi ovarium, mempengaruhi kelenjar-kelenjar payudara, dan mempengaruhi perintah-perintah yang tadi saya bilang.
bahwa ini adalah pusat pemerintahan kita. Jadi ketika di sini ada gangguan, ya selesailah gitu ya. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada gangguan atau sekarang itu banyak orang-orang memakai istilah hormon imbalance gitu, ketidakseimbangan hormon. Apa itu? Ketidakseimbangan hormon itu misalnya contohnya, mens sebulan bisa 2 kali, atau bahkan 3 bulan hanya sekali. Bapak Ibu mungkin ibu-ibu mungkin pernah ada yang merasakan, termasuk saya pernah sharingkan juga bahwa saya mempunyai hormon yang tidak seimbang karena mens itu 4 bulan sekali. Saya khawatir tentunya waktu itu ya, waktu mahasiswa, tetapi banyak sekali faktor ternyata gitu. Dan hipotalamus berperan sangat penting Bapak Ibu. Oleh karena itu seringkali ada orang-orang ataupun di dunia pengobatan seringkali ada terapi hormon seperti itu kan ya. Terapi hormon itu adalah terapi yang beredar di dalam pembuluh darah, tidak akan menyelesaikan masalahnya karena ternyata yang jadi masalah adalah di hipotalamusnya misalnya. Nah, nutrisi-nutrisi yang kita makan itu juga sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Kekurangan antioksidan, misalnya kekurangan selenium, ternyata bisa menyebabkan hipertiroid misalnya. Nah, berarti kan nutrisi selenium perlu kita konsumsi untuk menolong si hipotalamus ini mengatur supply atau pekerjaan dari si tiroid ini. Oleh karena itu betul-betul makanan yang lengkap itu sangat mempengaruhi kesehatan hipotalamus ini. Nah, yang tidak bisa dilakukan apa-apa adalah ketika ada tumor di hipotalamus. Ada. Ketika tumor di hipotalamus ada, itu siklus hormonal itu atau sistem pemerintahan itu menjadi terganggu. Ini menjadi sebuah pemikiran tersendiri karena biasanya kalau dokter mau operasi juga dalam sekali. Bapak Ibu bayangkan kan, bisa bayangkan ya, kalau bagaimana kalau ada tumor yang mendesak hipotalamus sehingga mengganggu pusat pemerintahan. Seperti sebuah negara, kalau pusat pemerintahan istananya diserang, itu pasti akan goncang. Nah, seperti tubuh kita juga demikian. Jadi, betapa pentingnya sistem syaraf dan hormon endokrin ini yang dipengaruhi oleh hipotalamus. Sehingga semua sinyal yang diantar ke hipotalamus sebagai jembatan semua sensor di otak untuk mengontrol segala sesuatu ya berhubungan dengan sistem saraf dan endokrin. Nah, respon yang dihasilkan yaitu respon relaksasi, menenangkan, kemudian atau calming, kemudian menyeimbangkan atau balancing, dan stimulasi atau stimulating. Setelah dihirup, tubuh meresponnya sesuai dengan perintah hipotalamus. Jadi banyak sekali faktor ya Bapak Ibu, bisa jadi tubuh saya ketika menghirup saya menjadi lebih tenang. Tetapi Bapak Ibu mungkin menjadi terstimulasi, menjadi lebih semangat gitu ya, atau menjadi lebih rileks atau lebih enak karena terjadi keseimbangan. Essential oil memiliki kekuatan antimikroba juga. Jadi selain tadi mempengaruhi sistem endokrin dalam tubuh kita karena memang pusatnya di hipotalamus, essential oil ini memiliki kekuatan antimikroba. Antimikroba itu adalah makhluk yang kecil-kecil, Bapak Ibu ya. Dia juga bisa jamur, bisa bakteri, bisa virus, seperti itu. Caranya dengan menembus dinding sel dan merusak mitokondria. Sehingga ketika peppermint oil masuk ke atau menyentuh si mikroba atau virus ini, dia akan merusak mitokondria dan dia akan susah berkembang biak. Inilah cara kerja dari essential oil yang memiliki kekuatan antimikroba. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini Bapak Ibu, tidak semua essential oil dapat dioleskan di kulit. Ya, tidak semua essential oil dapat dioleskan di kulit. Sehingga kita mesti mencoba sedikit dulu di satu bagian tubuh sebelum menggunakan essential oil. Jika tidak ada tanda-tanda kemerahan, berarti essential oil tersebut aman digunakan. Nah,
Bersyukurnya essential oil yang berbahan dasar daun peppermint merupakan tanaman yang bisa digunakan baik dengan cara dihirup maupun dioleskan di kulit kita. Di kulit kita mana saja Bapak Ibu ya. Karena ternyata kalau kita melihat kandungan dari si essential oil ini yang tadi sudah saya bahas adalah mentol sama menthol ya. Itu mentol dan menton itu sangat efektif sekali. Tadi beberapa sudah kita bahas. Ya, antara lain membunuh bakteri mikroba, kemudian menenangkan karena mempengaruhi saraf pusat dan hipotalamus. Nah, tadi yang tadi saya sebut mentol dan menton adalah senyawa kimia yang terkandung di daun peppermint. Mentol dikenal sebagai analgetik oleh karena itu berguna untuk mengurangi rasa sakit seperti sakit kepala, nyeri otot dan peradangan. Selain itu juga nyeri kalau kalau misalnya kita mau pilek, hidungnya itu kan nyeri ya. Karena radang. Sebenarnya saya pernah sharing bahwa nutrisi atau kalau dalam hal ini essential oil, cara kerjanya itu yang pertama adalah mengatasi radang dulu. Karena radang itulah yang menjadi penyebab nyeri. Kalau misalnya kita tahu bahwa flu itu radang di hidung, maka kita akan bisa sakit di hidung kan. Kemudian akhirnya sakit di kepala. Kalau peradangannya itu terselesaikan, maka kepalanya juga akan berkurang rasa sakitnya. Kemudian menton dikenal sebagai analgesik dan juga antiseptik. Yang tadi ya, membunuh bakteri atau mikroba atau virus seperti itu yang dapat membunuh dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan. Nah, ini Bapak Ibu, ada seorang, bukan seorang karena dia bersama teman-temannya. Ini yang ketika saya mempersiapkan materi ini, saya menjadi amazing juga karena fungsi kerja essential oil itu luar biasa menurut Pak Goldstein dan teman-temannya pada tahun 2006. Yang pertama, meningkatkan oksigen atmosfer di ruang tertutup. Wah, ini merupakan sesuatu yang buat saya luar biasa karena essential oil mampu melepaskan oxygenating molekul ke atmosfer. Jadi sangat baik ketika essential oil ini digunakan sebagai aromaterapi. Yang kedua, mampu memecah rantai molekul dari beberapa bahan kimia di udara sehingga tidak beracun. Bagus ya, apalagi di udara tertutup. Kalau misalnya anak-anak kita yang sedang flu, kemudian mesti ada di kamar, kita bisa memakai diffuser. Nah, kita mesti hati-hati memakai diffuser, jangan sampai kelebihan, karena tergantung dari ruangannya, Bapak Ibu ya, tergantung dari ruangannya, kemudian siapa yang ada di dalamnya. Kadang-kadang di antara kita di dalam keluarga itu mempunyai kepekaan masing-masing, kepekaan yang tidak sama dan punya respon yang berbeda-beda. Kemudian ketika ruangan itu ada di ruangan itu dikasih diffuser dan kecil, juga kita mesti melihat kapasitas dari si diffuser itu berapa jam. Biasanya ada ya berapa jam. Kemudian kita bisa, kalau misalnya memang itu bertahannya hanya 5 jam, otomatis kita bisa setel kapan dinyalakan, pada saat tidur atau pada saat siang seperti itu. Dan jangan lupa tetap harus memasukkan udara dari luar. Nah, ini juga sangat bagus sekali karena bahan kimia di udara sehingga memecahan bahan kimia. Kemudian berikatan dengan logam dan bahan kimia di dalam tubuh, maaf Bapak Ibu ini 4-nya double, dan membawanya keluar tubuh sehingga zat beracun tidak menetap di dalam jaringan. Bagus sekali ya, karena kita kan banyak logam kan Bapak Ibu ya, entah dari dihirup, terutama di Jakarta kalau banyak polusi, ketika dihirup masuk ke dalam tubuh, dan sehingga essential oil ini banyak sekali digunakan, banyak sekali kasus, dan ada banyak hal yang menjadi sesuatu yang baru seperti itu. Kemudian bertindak sebagai sistem filtrasi, yaitu menghilangkan partikel debu di udara. Nah, ini adalah peppermint oil, Bapak Ibu, dengan keotentikan dan kemurnian dari sinergi peppermint oil, temukan kesegaran, semangat, dan energi baru.
Dari tadi saya mengatakan peppermint oil bla 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 gitu. Sebenarnya untuk apa? Nah, kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kegunaan essential oil itu untuk apa? Ya, ini adalah yang sudah saya rekam. Meredakan nyeri otot dan sendi, mengurangi gejala sinus dan masalah pernafasan. Bapak Ibu bisa melihat ya, meredakan nyeri otot dan sendi. Berarti ini adalah sistem muskuloskeletal ya, muskulus dan tulang, sendi. Mengurangi gejala sinus dan masalah pernafasan adalah sistem pernafasan. Mengurangi kembung dan gangguan pencernaan inilah sistem pencernaan. Mengurangi mual dan mabuk perjalanan ini juga sistem pencernaan. Meredakan sakit kepala, lalu mengurangi nafsu makan. Meredakan sakit kepala ini nyeri ya. Benar mengurangi nafsu makan, double nulisnya ya. Kemudian peningkat fokus, kejernihan pikiran, fungsi kognitif. Artinya pada saat kita kacau gitu, maksudnya bukan kacau yang bagaimana-bagaimana, tapi pada saat kita sibuk, kita duduk, kemudian kita bisa merasakan aromanya, maka kita akan menjadi lebih tenang. Kemudian meningkatkan energi dan perform latihan, lalu mengatasi gejala alergi musiman, meringankan rasa gatal, gigitan serangga, karena gigitan serangga, menyegarkan nafas dan mendukung kesehatan mulut, mengurangi nafsu makan. Mengurangi nafsu makan banyak sekali. Bukan berarti saya suka dengan mengurangi nafsu makan ya Bapak Ibu ya, yang kurus-kurus mesti banyak makan gitu ya. Ya kok bisa banyak sekali, saya nggak tahu nih, padahal saya tidak pernah sengaja begini. Nah, Bapak Ibu ada pesan dari ada tulisannya nggak? Bapak Ibu mohon maaf, ternyata saya membaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba ulang lagi ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya akan coba perbaiki dulu ya. Sudah? Oke. Baik. Bapak Ibu sudah melihat gambar daun mint ya? Oke, tadi ada sesuatu yang saya tidak tahu. Teman-teman boleh melihat ada yang janggal. Baik, jadi dengan keautentikan, saya akan ulangi lagi, dengan keautentikan dan kemurnian dari sinergi peppermint oil, temukan kesegaran, semangat, dan energi baru. Kesegaran, semangat, dan energi baru. Nah, kenapa memberikan kesegaran, semangat, dan energi baru? Berikut adalah manfaat dari essential oil yang kita bicarakan adalah berasal dari daun mint. Meredakan nyeri otot, kemudian mengurangi gejala sinus dan masalah pernafasan yang lain, mengurangi kembung dan gangguan pencernaan yang lain,
mengurangi mual dan mabuk perjalanan, meredakan sakit kepala, mengurangi nafsu makan, meningkatkan fokus, kejernihan pikiran dan fungsi kognitif, meningkatkan energi dan performa latihan, mengatasi gejala alergi musiman, lalu meringankan rasa gatal, gigitan serangga karena gigitan serangga atau karena peradangan yang lain, menyegarkan nafas dan mendukung kesehatan mulut, kemudian mengurangi nafsu makan 2 kali ya, berapa kali entah itu. Baik Bapak Ibu, saya akan masuk ke tanya jawab ya. Nah, ada pesan dari teman-teman di Sinergi Bapak Ibu. Ya, ini boleh dibaca dan saya akan masuk ke tanya jawab ya. Bentar. Oke. Oke Bapak Ibu, saya akan membacakan saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya yang masuk ke chatting saya, di halaman chatting saya, Bapak Ibu. Yang pertama, Bu Erning, halo dokter, apa yang menjadi kelebihan essential oil sinergi dibandingkan dengan yang lain, yang juga ada peppermint oil yang beredar di pasaran saat ini? Yang pasti dari produk sinergi digawangi. Kita tahu bahwa keotentikan atau kemurnian 100% dari essential oil sinergi betul-betul dijamin karena penanaman dari awal sampai pemanenan, kemudian sampai destilasi juga diawasi. Dan yang pasti kita percaya perusahaan Nature Sunshine yang telah bergerak sedemikian lama dalam membuat produk essential oil. Dan keotentikan inilah yang membuat essential oil sinergi memberikan jaminan. Ya, kemudian ada yang bertanya, halo dokter, apakah essential oil sinergi bisa diminum? Kelebihan lain IO dibandingkan produk yang lain sedang naik daun saat ini. Apa gitu ya? Bisa diminum dengan beberapa tetes. Sekali lagi yang tadi saya jelaskan bahwa kita mesti mengenal jenisnya ya, jenis jelas peppermint oil. Kemudian jumlahnya, kalau ibu bapak mau minum, airnya seberapa, kemudian dicoba beberapa tetes, bagaimana reaksi. Jangan sampai kelebihan, jangan juga sampai kurang. Terus gimana dong caranya? Siapa yang ngukur? Yang mengukur diri sendiri. Karena kepekaan kita masing-masing berbeda-beda. Jadi, 1 tetes peppermint saja, kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung di lidah, itu ada yang kuat, ada juga yang enggak. Jadi lakukan saja sesuai dengan kekuatan dan sedikit demi sedikit seperti yang tadi saya bilang, bahwa secara teknis kita mesti mencobai diri sendiri ya, supaya kita tidak salah. Karena sebenarnya yang menentukan dosis adalah tubuh kita sendiri. Keotentikan atau kemurnian 100% itu adalah menjadi jaminan dari essential oil ini. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Ternyata slide-nya saya tidak bisa membaca chatting-nya tadi ya. Oke, sorry. Terima kasih ya. Mudah-mudahan sudah berubah. Ada lagi nih perbedaan yang adalah jaminan 100% asli. Ya. Oke. Baik, ada pertanyaan, dok bisa untuk asma dan sinus, silahkan dicobakan menjadi bagian dari treatment seperti itu. Jadi menjadi bagian dari treatment untuk kasus-kasus saluran pernafasan yang tadi saya bilang ya, saluran nafas bisa, saluran cerna juga bisa. Mana lebih baik makan lalapan daun mint atau ekstraknya dok? Pak, kalau di daerah Bapak
ada lalapan ya nggak apa-apa dimakan, tapi tidak semua orang bisa menikmati. Tapi kalau ekstrak adalah sari patinya. Kalau dalam hal ini kita membahas tentang essential oil, kita bisa manfaatkan. Karena tadi saya bilang bahwa lalapan daun mint yang ada di pasar dan peppermint oil itu berbeda. Spesiesnya juga berbeda, rasa pedasnya juga berbeda. Memang ada miripnya ya, ada mentolnya, mentol yang asli, Bapak Ibu ya. Dan itu bisa dirasakan sebenarnya siapa yang menjadi parameternya. Kita bisa bisa mengidentifikasi Bapak Ibu orang-orang yang peka atau yang punya alergi. Nah, biasanya kalau orang-orang yang punya alergi mencium mentol yang aspal asli tapi palsu itu malah lebih bersin-bersin gitu. Tapi kalau mencium peppermint atau mentol yang asli tidak. Jadi di rumah kami itu ada salah satu anggota keluarga kami yang punya alergi yang bisa menjadi parameter bahwa ini palsu atau tidak. Nah, memang tidak semuanya memiliki kemampuan seperti itu ya. Tapi sebenarnya jaminan dari di mana kita membeli, jaminan kita mendapatkan itu bisa menjadi kekuatan kita ya, keautentikan lagi sekali lagi. Kalau misalnya Bapak punya kebunnya, bisa lalap untuk makan, it's okay. Tapi tidak bisa untuk diffuser ya. Nah, ada pertanyaan, Dok, kalau diminum itu takarannya gimana? Misalnya untuk mengurangi nafsu makan. Nah, memang ini tidak bisa diandalkan pakai peppermint semuanya, tapi bisa dibuat untuk keteraturan atau kontinuitas. Misalnya memakai cangkir, sekali lagi mesti dicoba ya Bapak Ibu ya. Saya tidak berani mengatakan Bu harus minum 150 cc berapa tetes, enggak. Bapak Ibu bisa coba. Karena sebenarnya ketika tetesan itu masuk ke dalam air, itu sarinya itu kan juga sudah kental, sudah sari pati ya 100%. Nah, itu akan sangat dirasakan sangat segar seperti itu. Jangan sampai ketika saya minum 3 tetes, Ibu Bapak minum 3 tetes sudah cukup. 3 tetes juga banyak sekali loh Bapak Ibu. Jadi saya minum 3 tetes, ternyata Bapak Ibu belum rasain misalnya ya, bisa ditambahkan. Jadi parameter itu yang bisa kita pakai. Berarti nggak ada patokannya dong Bu. Iya. Karena apa Bapak Ibu? Karena itu adalah asli, benar-benar saripati yang memiliki, tubuh kita pun juga memiliki sensor yang berbeda-beda. Jadi seperti yang saya tadi katakan Bapak Ibu, misalnya anggota keluarga kita atau teman-teman kita punya kepekaan atau alergi, itu bisa menjadi parameter, oh ini asli. Kalau asli, coba, kalau mentol yang palsu itu sedikit aja udah bikin nggak nyaman. Tapi kalau yang asli ternyata 1, 2, 3 tetes bisa. Nah itu silakan bisa diuji coba. Pasti Ibu bertanya lagi lah, gimana kalau misalnya kita menganjurkan orang-orang di sekitar saya, bagaimana caranya? Ya, seperti itu, coba aja 1, 2 tetes misalnya, 150 cc atau 200 cc, lalu diminum airnya, gitu ya. Itu adalah, dan teratur tadi saya bilang Bu, jadi kalau misalnya dicoba setiap pagi dan malam, bagaimana responnya? Karena sebenarnya, gimana sih kok bisa nggak nafsu makan gitu? Karena apa Bapak Ibu? Tadi sebenarnya di atas saya jelaskan bahwa apa yang kita hirup itu menenangkan hipotalamus, pusat sumber dari segala operasional tubuh kita itu ada di sana. Apa sih? Kenapa sih nafsu makan kita kok berlebihan gitu? Karena ada ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan apa? Ketidakseimbangan operasional. Orang stres itu biasanya makannya banyak, tidak ada kontrol. Nah, di sini. Atau enggak stres. Saya kalau lihat makanan, kepengen makan. Bukan berarti terus peppermint langsung nyetop makan, enggak. Itu by proses. Makanya kalau misalnya melakukan minum atau menghirup essential oil ini secara teratur, itu akan kelihatan perubahannya. Tapi kalau sekarang minum, baru seminggu depan minum lagi, yang nggak akan ada. Itu adalah sebuah komprehensif ya, sesuatu yang komprehensif yang bisa kita lakukan dan kita evaluasi. Kita sekarang to know tentang essential oil. Setelah itu
Setelah usai nanti tuduh itu kita melakukan, mencobanya, lakukan sehari 2 kali, mungkin kita bisa evaluasi selama 5 hari bagaimana. Kalau misalnya kita menggunakan essential oil, tapi kita maunya makan yang enak-enak, yang bergula tinggi, buyar itu Bapak Ibu, rusak semuanya. Essential oilnya bekerja double, harus mengeluarkan racun itu baru bisa mempengaruhi nafsu makan, pusat makan. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, karena bagaimanapun ini menjadi sebuah proses. Ada lagi, dokter kok bisa mengurangi nafsu makan dari menghisap PPO, peppermint oil. Tadi saya jelaskan ya. Jadi itu by proses ya. Nafsu makan itu perlu nggak? Perlu Bapak Ibu. Jangan sampai kita nggak punya nafsu makan. Karena kalau nggak ada nafsu makan, nanti kita dapat asupan makan dari mana? Ya, tentu mengurangi nafsu makan yang berlebihan Bapak Ibu. Jangan yang sudah ideal, kepengen lebih ramping lagi dengan mengkonsumsi menggunakan peppermint oil ya. Ini adalah untuk melengkapi Bapak Ibu supaya kita lebih tenang. Karena memang tadi saya mengatakan manifestasi stres itu bisa malas makan, bisa juga rakus. Nah, ini yang berbahaya. Ya, jadi itu adalah prosesnya adalah dari aroma, kemudian masuk ke hipotalamus, mengendalikan operasional tubuh kita, stres ditekan, lebih tenang seperti itu. Ya, tadi juga sudah ditanyakan ya, apakah peppermint oil dapat membantu sakit sinusitis? Bisa Bapak Ibu, dengan catatan juga tetap memperhatikan akar masalahnya ya. Sekali lagi, kalau kita melihat satu sisi, kita juga melihat sisi yang lain. Tidak hanya kita mengandalkan peppermint oil, tapi kita masih mengkonsumsi makanan-makanan yang mencetus sinusitis. Ya, nggak ada manfaatnya. Seringkali orang, minum ini, pasti sembuh. Sementara yang lain tetap dibuang. Ayo bersihkan got, sampah tetap dibuang. Kapan bersihnya? Ini adalah tugas kita, Bapak Ibu, tidak hanya memberikan sesuatu, tetapi tidak mengedukasi. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu semuanya ketika mengedukasi masyarakat itu mesti lengkap ya. Jangan lagi Pak, saya sudah habis peppermintnya, kenapa masih sinusitis? Lah, makan nggak pernah teratur, begadang terus, merokok terus, kapan sembuhnya, ya kan? Jadi kita mesti mengeksplor orang ya untuk dia boleh mempelajari tubuhnya sendiri. Selamat sore. Jika ada teman yang telat makan sehingga kondisi badannya menjadi tidak nyaman, apakah esensial bisa langsung teteskan ke mulut? Diuji coba dulu Bapak Ibu. Tidak nyamannya itu kenapa? Kalau memang telat makan, ya kalau bisa berkorelasi dengan setelah itu makan. Saya tidak bisa mengatakan peppermint oil pasti mengatasi, tapi mau dicoba boleh. Karena aman ya. Oke, ada pertanyaan lagi, sama mirip ya, untuk mengurangi nafsu makan gimana gitu ya. Oke, nah ini dia, saya tunggu-tunggu sebenarnya pertanyaan ini. Terima kasih ya Bu ya. Ini yang sengaja bukan sengaja sih Bapak Ibu, karena tadi saya sudah singgung-singgung ya, dioleskan, penggunaannya bisa dioleskan, kemudian dihirup, kemudian diteteskan di makanan, di minuman maksudnya. Nah, seperti itu penggunaannya ya. Jadi bisa diteteskan misalnya kalau di kepala, nggak mungkin dong langsung diteteskan di kepala. Mungkin sih mungkin, tapi kalau kita mau menghirup sembari menghirup, sayang juga kalau diteteskan kepala kan. Jadi diteteskan di telapak tangan, kemudian dioles dioles di telapak tangan 2-3 kali seperti ini ya. Setelah diteteskan, kemudian dioles ya 3 kali. Kemudian misalnya sakit kepala ditaruh di sini, atau Bapak Ibu yang mengerti titik-titik akupuntur boleh misalnya di sini, kemudian di sini. Nah, setelah itu kita yang di tangan kan masih ada aromanya kan Bapak Ibu ya. Itu kita hirup dalam. Kalau hanya dihirup saja, kita hanya kenal doang. Dan otak kita mendefinisikan, oh ini peppermint. Tapi ketika hirup dalam,
itu yang tadi sampai ke amigdala, sampai ke hipokampus atau sampai ke hipotalamus. Sehingga ketika kita hirup dalam-dalam, sisa-sisa ini sisa aroma ini masih berguna loh Bapak Ibu. Kalau sudah ini biasanya agak perih-perih gitu ya, hangat. Perih-perih itu perih-perih yang enak karena semriwing kalau bahasa Jawanya. Dioles-oles seperti itu, lalu dihirup, masih ada, nggak apa-apa dihirup aja. Tuh. Kemudian kalau berasa masih ada, dioleskan kemana lagi? Terserah mau di mana, mau di bawah hidung gitu ya. Kalau zaman dulu, tadi ada bapak yang mengatakan PPO gitu, peppermint oil. Zaman dulu kan ada ya minyak PPO gitu ya. Bentuknya mirip-mirip seperti itu. Tetapi baunya berbeda. Itu nenek moyang kita atau kalau kita masih punya nenek kakek gitu ya, leluhur kita memakai minyak itu untuk kesehatan mereka. Nah, itu akan menolong sekali. Lalu apakah kalau nyeri sendi gitu yang ngurangi nyeri sendi otot juga mesti dihirup? Gak masalah. Karena tadi sebenarnya essential oil itu kan memang tujuannya aroma kan. Jadi setiap kali Bapak Ibu manfaatkan ketika nanti ditetes atau dioleskan itu juga tetap menghirup. Karena itu adalah kombinasi yang sangat baik. Kalau dioleskan gimana dong cara kerjanya? Dioleskan itu akan terserap ke kulit lalu masuk ke pembuluh darah. Kulit kita ini kan juga ada sarafnya ya. Nah, saraf-saraf itulah yang juga akan menyerap dari si molekul dari si peppermint oil ini. Bisa dioleskan di gigitan serangga, bisakah? Tadi sudah dijelaskan ya. Oh oke, ini pertanyaan bagus sekali. Dok, selain banyak manfaat essential oil, apakah ada efek samping? Yang pertama adalah ketika kita sensitif. Ya, suka nggak suka, kita mesti kenali tubuh kita sensitif atau tidak. Enggak lah Bapak Ibu, kita tahu kunyit itu kan aman ya. Saya kasih contoh yang mudah saja. Kunyit itu di dapur kan aman, semua orang bisa aman. Tetapi ada juga loh yang mengkonsumsi kunyit malah perdarahan. Kita nggak tahu siapa yang kenal diri sendiri, ya. Jadi kalau misalnya seberapa besar efek samping adalah tergantung dari si orang itu. Bisa jadi tidak menjadi pusing berlebihan seperti itu. Sehingga tadi saya mengatakan bahwa dosis yang tepat adalah dosis yang sesuai dengan kemampuan tubuh kita itu menerima. Kita tidak bisa bilang, oh Bu, dosisnya semau-maunya, enggak. Kita mesti mengguide gitu ya. Coba aja Bu, 1 tetes bagaimana rasanya, rasa nyaman atau tidak. Dan pasti kita merasakan dulu Bapak Ibu ya, jangan sampai kita memberikan edukasi tapi kita belum pernah merasakan seperti itu. Dan kalau kebanyakan pusing pasti. Ya bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya seharusnya 5 misalnya, 5 sudah cukup, yang masuk 10. Enggak, kacau nanti. Nah, bagaimana kita beradaptasi? Kita mesti mencoba beradaptasi dan kita akan merasakan sesuatu yang akan dirasakan Bapak Ibu yang tadi saya sharingkan gitu ya, menjadi lebih nyaman. Ada 3 kan tadi ya, ada 3 juga menjadi lebih nyaman, ya calming, tenang, kemudian balancing sama sinergi, sinergi, berenergi, menstimulasi maksud saya. Ketika terstimulasi, maka kita menjadi bersemangat. Ya, Dok, jika dikonsumsi berapa kali bisa dikonsumsi dalam sehari dalam konteks aman? Apakah dipakai untuk baby? Wah, ini pertanyaan yang bagus nih ya. Jadi, untuk berapa kali, kalau kita sebagai yang sehat, itu bisa 1 sampai 2 kali, dari pagi dan sore. Apa tujuannya Bapak Ibu? Kalau pagi bisa menstimulasi, sore bisa untuk relaksasi. Kita ambil manfaatnya, karena bagaimanapun siklus sirkadian kita, siklus keseharian kita, pagi itu kan berenergi kan, kita butuh stimulasi. Terus boleh nggak siang? Boleh dong, supaya kita balance misalnya seperti itu. Aktivitas Bapak Ibu kan banyak sekali kan, kalau misalnya masih memerlukan stimulasi, energi, ya nggak apa-apa, manfaatkan saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau untuk baby, lebih baik diencerkan, didilut ya. Diencerkannya pakai apa? Bisa memakai oil, baby oil atau oil yang alami seperti itu, bisa diencerkan. Terus seberapa banyak kita bisa merasakan ya, karena itu kan rasanya hangat.
essential oil peppermint oil kita itu kan hangat. Jadi lebih baik saya sarankan 1:20 dulu. 1 tetes peppermint oil, 20 tetes oil supaya nanti bisa dirasakan. Kalau misalnya ternyata aman, karena sebenarnya kalau untuk baby 1 tetes itu langsung itu dia bisa kesakitan. Kita aja kalau yang belum pernah ditempelin panas kan. Nah itu kalau untuk baby harus didilut. Nah ini ada yang bertanya juga kalau untuk anak-anak dan bayi amankah? Ya aman. Kalau anak-anak mungkin bisa 1:10 ya, atau 1:6. Anak-anaknya umur berapa? Kalau untuk baby lebih baik 1:20. Kemudian untuk balita misalnya 2 tahun, 3 tahun bisa 1:15 dan bisa diuji coba. Diuji cobanya adalah di punggung tangan kita, itu rasanya gimana? Kalau panas berarti mungkin perlu diencerkan lagi. Seperti itu, ya. Aman, asal didilut ya Pak ya, untuk anak-anak dan bayi. Kalau untuk misalnya dewasa, sudah umur 15 tahun yang bisa diajak ngobrol, kalau dia kepanasan ya nggak apa-apa 1:1, supaya dia ngerasain juga aromanya, seperti itu. Karena kalau anak-anak tuh kadang-kadang suka, kalau orang Jawa bilang tuh owol gitu ya, ngeyel kalau dikasih tahu. Kita dilut saja nggak apa-apa, yang penting aromanya masih ada. Ada pertanyaan yang menarik juga nih, Dok, boleh nggak buat minyak urut atau kerokan? Boleh sekali dong. Wah ini tradisional dan internasional dicampur ya. Oke sih, boleh silakan Pak. Tapi saran saya didilut ya Pak, diencerkan ya. Karena kan essential oil itu kan mudah menguap. Jadi belum kerokan udah kering, sayang sekali udah menguap semuanya. Jadi dicampur sama minyak gitu lalu dioleskan. Ya tadi sudah dioleskan di sekitar hidung bisa Pak, asal jangan banyak-banyak nanti kepanasan ya. Untuk pijat iya bisa. Untuk aromaterapi ruangan berapa tetes Dok dan airnya berapa? Tergantung dari alatnya Bu. Alat diffuser Ibu seberapa? Kalau alat diffuser Ibu itu misalnya tertampungnya 500 cc, banyak ya 500 cc ya, 200 cc atau 100 cc, itu dicoba juga gitu, 1-2 tetes, seperti apa aromanya, dan ruangan Ibu seberapa luas. Karena kalau ruangannya kecil, 1 tetes sudah bau, gitu. Tapi kalau ruangannya luas, mesti beli diffuser yang besar atau pasang diffuser yang beberapa, seperti itu. Dan jamnya ada berapa? Biasanya alat diffuser itu ada tulisannya Bu, ada tulisannya ini tahan berapa lama. Nah seperti yang tadi saya katakan bahwa kepekaan kita berbeda-beda. Kalau misalnya kita punya diffuser yang kecil, misalnya 100 cc atau 200 cc, kita coba 1 tetes dulu. Atau kalau 200 cc juga banyak ya. Dicoba-coba Bu. Kalau 1 tetes itu Ibu rasa baik, rasa udah kebanyakan, dikurangi, kalau kurang ditambah ya. Jadi masing-masing kita punya ukuran yang berbeda-beda. Jadi saya kalau misalnya di rumah kebanyakan ada salah satu keluarga kami yang akan memberikan sinyal bahwa ini kebanyakan dengan bersin-bersin, maka tinggal ditambah air gitu. Iya Pak, bisa dicampur dengan VCO sebagai obat gosok. Silakan berapa banyak Bapak oleskan di sini saja untuk boleh merasakan kehangatannya. Bisa 1:5 saya, supaya bisa dirasakan, bisa juga 2:5. Terima kasih juga atas perhatiannya Bapak Ibu. Apakah bisa diminum dengan anak-anak yang terkena asma dan batuk? Bisa, asal anaknya mau Bapak Ibu. Karena rasanya yang seger-seger itu kadang-kadang anak merasa mentolnya, sehingga dicobakan nggak masalah. Kalau kita kan bisa mentolerir ya. Nah ini banyak sekali yang penasaran dengan nafsu makan, sudah jawab tadi ya. Oke. Ada permintaan yang sama yang lalu, mudah-mudahan nanti rekamannya bisa Ibu nikmati di YouTube. Kita terus berupaya untuk memberikan pelayanan ke Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan bisa dipakai sebagai alat untuk
mengingat lagi hal-hal yang baik dan Bapak Ibu bisa sebarkan. Nah, ada pengalaman nih, ada yang share pengalaman. Saya punya pengalaman saat batuk seperti alergi di tenggorokan, saya tetesin 5 tetes pada segelas air hangat, lalu saya hirup dan seketika batuk saya reda. Wis keren. Ya, kekuatan antiinflamasinya kuat sekali dan 5 tetes. Wah, Bapak ini berarti kuat sekali ya. Oh iya, pertanyaan dok, apakah peppermint oil berpengaruh pada virus atau bakteri? Tadi saya sudah jelaskan ya, dia akan menembus dinding bakteri, lalu masuk ke mitokondria. Nah, mitokondria itu adalah pusat dari kehidupannya, si bakteri dan virus gitu. Sedangkan kalau kita, pusat kehidupannya di otak kita, di hipotalamus Pak. Nah, jangan sampai virus itu masuk ke hipotalamus kita ya. Jadi mari kita bunuh dengan peppermint oil. Baik, terima kasih. Wah, kalau masalah harga nanti bisa tanya ke nomor WA berapa? Nanti bisa ke nomor WA CS atau Sinergi ya. Ini boleh buat ibu hamil, hati-hati untuk ibu hamil ya. Setiap produk itu kita mesti hati-hati untuk ibu hamil karena pada ibu hamil hormonnya kan tidak balance. Nah, ini mesti hati-hati. Kalau mungkin sekedar diffuser oke, tapi tidak dihirup. Tidak dihirup secara langsung, karena bagaimanapun tadi akan mempengaruhi pusat endokrin dan susunan saraf pusat. Sementara ibu hamil itu terjadi hormon imbalance, ya kan? Yang diatur semuanya hormon-hormon reproduksi ada di otak. Oleh karena itu, mesti hati-hati untuk mengoles-oleskan untuk ibu hamil. Sekali lagi, kalau hanya sekedar diffuser oke, atau misalnya di sendi gitu ya, tetesin oke lah, yang jauh dari hidung, seperti itu. Yang jauh dari hidung, sekali lagi, jangan dihirup. Ya, itu aja. Oh, ya, thank you Bu. Pak Pung Oil. PPO itu Pak Pung Oil. Thank you Bu, thank you. Kalau sakit pinggang, boleh dioles, boleh. Untuk inhalasi pada kondisi apa aja dok? Oh, kondisi sehat Bu. Kondisi sehat boleh kok. Saya setiap malam memakai essential oil. Kalau misalnya peppermint oil ini sebenarnya menyegarkan dan menenangkan. Tadi yang penelitiannya Pak siapa tadi Bu, yang tahun 2006 Bu, saya mengajar lupa juga. Ada 4 macam itu, dia merangsang oksigenasi dan menangkap sel-sel beracun di udara. Jadi sangat segar. Rumah itu menjadi lebih segar dengan adanya peppermint. Dicampur dengan air dingin atau hangat, boleh dua-duanya, tapi jangan panas ya. Oke, tadi wah ini. Dok, apakah bisa pencegahan COVID? Ya, pencegahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Tapi jangan sampai kita disclaimer, karena memang kita mesti hati-hati, tidak hanya tidak hanya ketika kita di sosial media, tetapi kita bakal diamati gitu ya. Tetapi kalau kita sebagai antivirus secara umum iya, asal tidak spesifik kita disclaimer mengatakan yang spesifik itu. Silakan kita jaga kesehatan kita sebelum kita sakit. Apakah ketika dikonsumsi saat perut kosong? Iya, kalau misalnya tidak ada masalah saat perut kosong nggak masalah, tapi kalau ada masalah dicoba aja setelah makan. Ya. Mengapa EO tidak bisa? Bisa Bu, Pak. Bisa kalau kuat nggak apa-apa. Karena panas gitu, ya nggak masalah. Saya pernah pakai saat sakit. Saya pernah pakai pada saat perut tidak nyaman dan mual karena salah makan. Dioleskan peppermint oil Sinergi berangsur membaik dan perut lebih nyaman dalam waktu yang cukup singkat. Saat musim dingin juga sangat bagus untuk pernafasan. Terima kasih Ibu untuk testimoninya yang membuat kita bersemangat tentunya. Dan memang betul essential oil itu bersifat terapeutik atau mengobati gejala
Ya, tadi saya mengatakan bukan TBC jadi tidak TBC, bukan, tetapi kita menghambat peradangan, atau saya memakai istilah peradangan tersamar yang sudah menjadi radang seperti sakit perut, sakit kepala, itu menjadi hilang supaya tidak menjadi kronis. Itu yang bisa kita lakukan melalui nutrisi sinergi. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa pesan sponsor tadi ya, masih ada waktu untuk kita mendapatkan sesuatu dari sinergi. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang, dan sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan, atas keterlambatan, atas ketidaktahuan kami mengapa stop presentasi saya tadi, dan saya tidak melihat chatting Bapak Ibu, tetapi saya bersyukur teman-teman boleh memberikan kode, memberikan masukan sehingga acara kita boleh lancar. Kita bersyukur acara boleh lancar, berjalan dengan baik, dan sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa minggu depan launching Peppermint Oil Sinergi. Terima kasih dan selamat siang.